Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Pasir Padang, Kecamatan Jatidunggal, Kabupaten Sumedang ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya pernah eksplorasi salah satu rumah yang ada di sini. Satu rumah tersebut dibangun hanya menggunakan satu ember. Itu merupakan rumah tua Presiden Soekarno yang dibangun hanya menggunakan satu ember, dan kebetulan di rumah tersebut juga sering datang Paduka Presiden Soekarno, terus juga Ratu Haja Siti Dewi Roro Kidul, terus juga Prabu Siliwangi menurut pengakuan pemilik rumah tersebut. Nah, setelah videonya ramai, sudah videonya viral, banyak spiritual, banyak orang-orang, banyak paranormal yang datang ke rumahnya Pak Ujang Barokah karena lagi rame-ramenya, lagi ngetren-ngetrennya, lagi banyak diobrolin itu tentang harta karun Soekarno yang katanya ada di Bank Swiss lah, ada di sinilah, ada di situlah. Dan kebetulan alhamdulillah Pak Ujang Barokah selaku pemilik rumah tua Presiden Soekarno berhasil mendapatkan harta karun Soekarno ya teman-teman. Pak Ujang mempercayai bahwa harta karun Soekarno itu ada, dan alhamdulillah beliau mendapatkannya. Itu berbentuk kalung yang usianya sekitar 1800 berapa tahun lah kalau nggak salah. Terus juga ada intan berlian, terus juga ada barang-barang atau benda-benda yang lainnya. Mungkin itu merupakan salah satu barang berharga peninggalan Bung Karno, karena kebetulan Bung Karno menurut pengakuan Pak Ujang sering datang ke rumahnya ya teman-teman. Yang penasaran dengan wujud atau seperti apa bentuk dari harta karun Soekarno, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang sakit angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat berlunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah, dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Inilah suasana di daerah Pasir Padang ya teman-teman. Ini berada di area perbukitan, dan kebetulan ini dulunya nih di depan kita posisinya, namun sekarang sudah ambruk, sudah dirobohkan, sudah dihancurkan sama Pak Ujang Barokah selaku pemilik rumah ini. Ini adalah rumah tua Presiden Soekarno, rumah klasik, rumah yang berusia kayaknya seperti ratusan tahun. Namun Pak Ujang ada bisikan gaib harus membongkar rumah tersebut, harus pindah dari rumah tersebut, dan sekarang terpaksa Pak Ujang menempati rumah kosong. Dan rencananya di sebelah sini Pak Ujang akan kembali membangun rumah untuk beliau bersemedi supaya bisa bertemu dengan Paduka Presiden Soekarno, Ratu Haja Siti Dewi, dan juga Prabu Siliwangi ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tempat yang sakral menurut pengakuan Pak Ujang, karena tempat ini dulu tidak boleh ada sembarangan orang yang masuk ke tempat ini ya teman-teman, selain Pak Ujang Barokah. Namun sekarang tadi alhamdulillah saya boleh masuk, dan ternyata kata Pak Ujang itu ada benda goib Bung Karno yang berada di dalam bangunan tersebut ya teman-teman. Ini dulunya tempat bersemedi, di sini tuh tempat penerimaan tamu. Dan waktu dulu saya pernah malam-malam kesini, di sini persis nih teman-teman, itu ada salah satu cahaya apa ya, kayak padi dan kapas, cahaya dari langit, turun langsung dari langit. Dan kenapa kata Pak Ujang ini membongkar rumahnya itu tidak boleh sama sembarangan orang, karena material-material dari bahan bangunan itu ada material-material gaibnya ya teman-teman. Jadi hanya Pak Ujang dan keluarga saja yang membongkar rumah tersebut. Nanti kita penasaran sama harta karunnya, saya akan langsung ngobrol sama Pak Ujang, melihat benda-benda yang telah beliau tarik, pusaka-pusaka yang berhasil beliau tarik ya teman-teman. Nah, itu nantinya tempat bersemedinya pindah di sebelah sini teman-teman, sekarang lagi dibangun sama Pak Ujang. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini berarti rencananya itu padepokan baru ya Pak Ujang? Iya, iya, Pak. Mau bikin padepokan apa Pak Ujang? Padepokan Linggar Buana Pajajaran Medal, Pak. Linggar Buana Pajajaran Medal. Iya. Itu bisikan gaib yang Pak Ujang harus membongkar rumah tua Presiden Soekarno ya Pak? Iya, iya, Pak, iya. Dan nanti Bapak bersemedinya pindah di sini? Iya, pindah di sini, Pak, bersemedinya. Oke. Ini tadi dulunya itu bekas rumah kosong ya Pak ya? Iya. Dan rumah kosong ini sekarang ditempati sama Pak Ujang? Iya. Setelah rame-ramenya viralnya video-video Pak Ujang, iya, banyak mungkin spiritual atau paranormal yang datang ke sini.
menarik benda pusaka. Iya. Dan alhamdulillah Pak Ujang menemukan salah satu emas intan berlian dan Iya. juga apa Pak Ujang? Kang kalung 2 Pak. Kalung, Kalung 2, pinggel 1, cincin 2, pinggal itu gelang. gelang. Pinggal 1, cincin 2. Usianya berapa tahun itu Pak? Kalau usianya itu di dalam itu ada tahunnya 1897 Pak. 1897. 97. Berarti sekarang tuh usianya udah hampir 200 tahun Pak lebih. 1800 ya? Iya. 97. Iya. Oh ya, hampir 200 tahun lebih ya. 200 berarti 200 berapa tuh? 226 tahun ya Pak ya? Iya. Kurang lebih 226 tahun. Iya. Yuk coba. Itu peninggalan kerajaan Majapahit katanya Pak, bisikannya itu. Oh, bisikannya. Tapi kalau Iya. 1897 Iya. itu kan berarti Iya. 126 tahun Pak, Iya. bukan 200 tahunan. Iya. Tapi 100 tahun lebih, hampir Iya. 1 abad. Iya. Nah, ini teman-teman, Iya. sebelum ke sana kita lihat dulu nih Iya. rumah kosong Iya. yang tadinya rumah kosong menjadi tempat tinggal Pak Ujang. Iya. Nah, ini foto-foto Paduka Presiden Soekarno dan juga Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Nah, terus di atas juga sama Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul. Iya. Terus ada Paduka Presiden, Iya. ada Prabu Siliwangi dengan ikoniknya itu apa, kujang. Kujang, iya Pak. Dan di sana ada kaligrafi Allah dan Muhammad. Yang di bawah ini ada ini nih foto Presiden Soekarno dan juga Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul ya Pak ya. Iya. Nah, ini ada apa nih, pedang apa nih Pak? Kalau ini sama dapatnya dengan harta itu Pak. Oh, sama ini barengan. namanya mando dari kerajaan apa namanya itu? Suku Dayak Pak. Oh, suku Dayak. Kerajaan dari suku Dayak itu Pak. Kalau ini mando. oh itu mah dulu juga ada ya Pak ya? Iya. Ada. Berarti dari suku Dayak ini Pak, Iya, didapatnya dari barengan suku sama Dayak. harta karun. Iya. Nah, jadi ini ruangan keluarga ya Pak ya? Iya. Ruangan keluarganya sekarang Kalau pindah ke ini sini. semenjak saya dipanggil sama ibu ke Keraton Dewi Kuantin Di mana? di Pelebuhan Ratu Sakawayana. Oh, itu- dipanggil saya. Dipanggil apa? Dipanggil harus datang ke sana. Keraton apa Pak? Iya, Keraton Dewi Kuantil. Dewi Kuantin. Nah, Bapak datang ke sana ngapain Pak? Saya datang ke sana harus menghadap sama beliau. Dengan tujuan apa Dengan maksudnya? tujuan apa? Dengan saya tujuannya ke sana meminta doanya sesuatu supaya kita dilancarkan di dunia ini untuk mencari nafkah yang baik-baik aja Pak. Berarti dunia spiritual. Iya. Oke, Ini siap saya Bapak. katakan. Terus itu sekarang kamar khususnya di mana Pak yang nggak boleh ditempatin? Kalau kamar khusus saya di sini Pak. Oh, Kalau kamar khususnya di sini, Untuk kalau tawasulan. kamar yang nggak boleh dimasukin ini Pak. oh yang Ini hanya bisa masuk saya dan anak saya aja. Oh, berarti sekarang mah tempat tawasulnya di sini. Ini ya di sini untuk sementara Pak di ruangan ini. Kalau barang-barangnya di mana Pak? Kalau barang-barang goibnya Pak. Bukan yang Oh yang harta karun. dapat itu. Ah. Yang mana? Ini. ini. Boleh. Oh ini Pak. Semuanya aja, semuanya Pak di sini. Kita ngobrolnya sambil duduk ya Pak Iya, ya, Pak, biar iya. kelihatan jelas. Iya. Ini Pak. Ya nggak tahu asli apanya. Yang penting ini dapat saya. Ini apa Pak ini? Kalung. Ini teh. Oh, ini Iya, teman-teman. Ini ada kalung. Bentar Iya. Pak, saya lihat ya. Ini Iya. soalnya nggak blur sih, nggak kelihatan. Iya. Ya, ada tulisan tahun 1897. Ini Iya. kalungnya seperti emas ya. Iya. Nggak tahu emas atau tidaknya mah itu tidak. nggak tahu. Iya. Terus juga ini ada apa? Ini peninggalan Kangjeng Ibu Hajah Dewi Siti Ratu Roro Kidul Pak. Ini peninggalan Kanjeng Ratu Siti Hajah Roro Kidul Pak. Dewi Roro Kidul. Yang Ini dikasihkan dipakai sama istri. istri saya. Sama Terus dipakai. yang ini ada apa nih Pak? ya sama ini cincin Pak. Cincin. Ini Ini cincin. ini pinggal Pak. Ini pinggal. Ini Iya. apa Gelang. namanya? Gelang ya Pak ya. Iya. Terus juga ini berliannya yang ini Berlian. Yang nggak tahu asli nggak tahu apanya mah yang penting saya dikasih itu aja Pak. dikasih itu. Iya. Jadi boleh deh sama teman-teman yang Iya. paham tentang emas dan juga yang lainnya bisa dilihat nih ini berlian asli atau Ya, tidak. iya. Terus ini emas asli atau bukan. Pinggan, iya. Ini wadahnya ya pakai yang ini Pak. Oh enggak Pak. Ini Oh, mau beli. beli ini Kalau ini mah dari suku dari Dayak. suku Dayak ini Pak. Oh, boleh dari jauh. Ini kan ada emasnya Pak. Ya tahu emas nggak tahu apa itu Pak. Oh, ada emasnya Ya, juga. nggak tahu emas nggak tahu apa itu. Yang penting ya kan ya itu. Iya, iya betul betul. Iya. Nah, Pak Ujang, kita sambil ngobrol ya Pak Ujang ya. Jadi ngobrolnya di sini aja deh. Iya. Gak apa-apa biar enak sambil duduk aja ya Pak Ujang. Iya iya Pak. Nah, ini proses Pak Ujang bisa mendapatkan barang-barang ini dari mulai pedang,
Iya. terus juga emas, peninggalan Bung Karno, harta karun Bung Karno itu gimana sih Pak ceritanya? Boleh diceritakan? Ceritanya gini Pak, sebelum saya mendapatkan ini, saya kerja malam. Disebut kerja malam itu saya sering tawasulan dan bermunajat sama Allah. Dengan pelantaran beliau-beliau yang sudah dekat dengannya, saya minta sesuatu untuk membuktikan apakah benar, apakah tidak, apakah cuman isu orang atau omongan kosong aja, bahwa harta peninggalan orang-orang dulu disebutkan leluhur ya Pak, ada enggaknya. Nah, yang dinamakan harta Soekarno yang lagi rame-ramenya Pak ya? Ya, dan itu saya minta apa syaratnya yang harus dikasihkan. Kata beliau, jangan neko-neko, jangan banyak-banyak yang dibeli, cuman aja yang ada di sekitar rumah aja Pak. Kayaknya itu saya syaratnya itu, yang susah itu mencari bunga melati dan sedap malam Pak. Yang kedua hanya dengan tumis pepaya muda dan daun sangu, ini nasi goreng pakai daun cangkudu. Itu minta syaratnya leluhur. Oke. Jadi minta syaratnya seperti itu. Terus ada petunjuk. Ada petunjuk. Malamnya saya kerja, minta yang sama kuasa jam 2 siang, kalau nggak salah jam 2 siang hari Sabtu Pak, saya disuruh untuk mencari di bawah tanah. Apapun yang ketemu sama sampean ambil. Di bawah tanah mana Pak? Di bawah tanah sekitar lokasi ini Pak. Sekitar rumah kosong ini? Iya. Terus dapatnya di sebelah mana Pak? Kalau dapatnya di sana Pak, di bawah bambu. Bawah bambu. Soalnya di sini ini perhiasan-perhiasan yang udah jadi itu ditaburkan Pak. Ditaburkan. Enggak di satu tempat katanya, kata bisikan itu Pak. Berarti Bapak cuma dapat gelang? Iya, gelang. Kalung. Berlian. Iya. Dan juga apa tadi tuh, cincin ya? Cincin Pak. Cincin. Nah itu berarti pas hari Sabtu jam 12 siang. Enggak, jam 2 Pak. Jam 2 siang hari Sabtu. Iya. Nah, terus itu Pak, waktu Bapak menggali tanahnya ada nggak penjaga goibnya gitu Pak? Ada Pak. Gimana? Kalau disebut penjaga goib itu kan sama beliau itu yang punya harta itu dititipkan itu di Ratu Sangiang Pak dan Ratu Jin. Ya itu bisikannya ada yang penjaga yang di sana. Cuman mintanya itu syaratnya bunga melati aja. Ini kan pakai daun pisang Pak, digali sedikit pakai daun pisang, langsung kita tawasulan. Yang berada di sini yang namanya Hijabul Goib. Hijabul Goib itu penjaga hutan yang berada di lingkungan di sini Pak. Itu namanya Hijabul Goib. Nah Pak, itu Bapak waktu menggalinya sedalam berapa meter Pak? Kalau menggalinya saya cuman 5 cm Pak. 5 cm. Segini pakai apa? Pakai ranting pohon singon Pak, nggak pakai cangkul. Nggak pakai cangkul. Iya. Terus langsung muncul sendiri atau gimana? Muncul sendiri setelah kita tawasulan. Minta yang sama kuasa, minta apakah benar ada, minta sama kuasa itu dengan pelantaran beliau-beliau, langsung ada bisikan apapun yang ketemu kamu ambil. Bahwa saya kira itu di bawah itu tanah itu tambang Pak, tambang bekas ngikat kambing itu ya. Nah, tahu-taunya pas saya ambil di sini, ininya kan nggak gini Pak. Ininya buka gini Pak. Gini. Dan ini gini Pak. Nah gini. Pas dibuka gini. Nyambung. Jam 2 siang itu, nggak malam nyuruhnya. Gitu ya Pak. Jam 2 siang. Terus itu Pak, apa? Itunya berarti terpisah semua ya Pak ya? Ya terpisah Pak. Enggak menyatu, enggak ada dalam peti gitu ya, Pak? Enggak Pak. Terpisah Pak, ini terpisah. Kalau ini datang sendiri Pak. Kalau apa berlian itu? Kalau ini berlian datang sendiri, setelah ini pakai peti Pak. Pakai peti. Datang sendiri gimana ceritanya itu Pak? Tahu-taunya saya ngecek pagi-pagi Pak. Saya datang ngecek pagi-pagi, setelah ini mintanya harus dikasih sholawat Nabi dan surat Yasin. Tahu-taunya paginya saya ngecek, ini ada berlian ini 2 di peti Pak.
Ada berlian. Iya, tahu-tahunya ada berlian Di peti mana? Di peti khusus Bapak? Di peti khusus, iya. Oh. Di peti khusus. Kalau itu pedang Pak gimana ceritanya? Kalau pedang ini setelah saya dapat ini, ada orang Kalimantan yang menyerahkan ini, Pak. Kalimat datang langsung. Ya, datang langsung, katanya ini untuk bagian Bapak di sini, pegangan Bapak dari di sini, dari leluhur saya katanya. Dari leluhur Dayak ya, Mah. Oh, dari leluhur Dayak. Itu, Pak. Ini buat Pak Ujang. Buat saya. Iya. Buat Pak Ujang gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, Pak Ujang, itu rencana itu emasnya kalau misalkan itu rencana ada dijual, mau dijual atau gimana nggak Pak berliannya itu? Ya, kalau udah disuruh sama yang memegangnya ya Pak, yang memegangnya para ahli gaib, mungkin saya dijual kalau itu ada rezekinya, kalau betul-betul ini asli gitu Pak ya. Nggak tahu asli, nggak tahu apanya mah, yang penting saya mendapat peninggalan beliau-beliau itu, bahwa di sini tuh ada Pak. Oh gitu. Iya. Oh, jadi rencananya nanti juga bakal dijual sama Ujang, bakal dijual ya Pak. Iya. Tapi kalau harus ada izin dulu dari penjaga gaib, pemilik gaib. Iya. Berarti kalau sekarang udah ada izin atau belum Pak? Kalau sekarang belum Pak, belum ada izin, kan di sini masih banyak Pak. Oh masih banyak? Masih banyak yang harus diambil, katanya diambil untuk untuk mensejahterakan umat, bukan untuk saya sendiri Pak. Kalau ini udah dapat, bukan untuk saya sendiri, untuk misalnya dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, kayak orang-orang miskin seperti saya, seperti kebanyakan makan sore enggak pagi, makan pagi enggak sore gitu Pak. Oh gitu. Iya. Jadi itu masih banyaknya berbentuk apa? Ada bocoran nggak Pak? Dikasih tahu nggak sama si tangga ini? Saya terus terang aja, biar ini Pak ya. Yang harus diambil itu yang sekarang yang udah selesai padepokan itu, yang harus diambil 4 mahkota Pak. Mahkota yang di sininya mahkota 4, terus mahkota yang di sini gengge. Gengge 2, gelang 2, gelang ini 2, gelang ini 2, gelang ini 2. Ini anting Pak. Anting 2. Itu mah berarti perlengkapan kayak perempuan. Iya, perlengkapan. Iya, perlengkapan itu udah jadi Pak. Udah jadi. Itu dari Soekarno atau Ratu Hajah Siti Dewi sih Pak? Ya nggak tahu Pak, masalah itu mah saya nggak tahu dari beliau, nggak tahu dari ibu ya Pak ya. Yang penting saya ada bisikan, saya minta sesuatu, ingin dibuktikan betul-betul ada apa nggak ada, ya ternyata ada. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Oke, ini berbentuk bisa dilihat ulang sama teman-teman. Iya. Ini bentuk-bentuk barang-barang yang berhasil Pak Ujang Ar-Rahmat dapatkan setelah sekian lama penantian panjang beliau mungkin ya. Sekian lama rujukan sama Bung Karno, rujukan sama Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul ya Pak Ujang. Tapi itu setelah ini Pak, ada nggak misalkan gangguan gaibnya gitu Pak? Kalau setelah ini untuk saya nggak ada Pak. Nggak ada misalnya gangguan gaib atau minta sesuatu. Kamu mendapatkan ini, kalau kamu dijual minta ganti apa gitu misalnya Pak ya, cuma nggak ada Pak. Hanya ini langsung dikasih sama Allah melalui para sesepuh, para leluhur. Ada keanehan nggak ketika malam mungkin gerak sendiri atau gimana gitu Pak? Kalau waktu saya ngambil coba-coba dari jauhan Pak ya, ngambil dari jauhan, berangkat dari jauhan ini sebagai sebagai pancingannya. Di dalam peti itu ini bergerak sendiri Pak. Bergerak sendiri kayak di dalam peti itu kayak tokrak kayak gitu. Goyang-goyang sendiri itu kalau peti. Itu juga kalau lagi saya disuruh ngaji Yasin atau baca sholawat, sediakan air teh manis dan teh pahit. Itu ini goyang sendiri Pak. Oke. Siap. Pak Ujang, terima kasih ya Pak Ujang atas waktunya. Semoga Pak Ujang sehat selalu, berkah selalu. Mungkin nanti ada kolektor yang pengen kolektor barang antik ini, setelah Pak Ujang mendapatkan izin dari gaib, mau dijual, bisa hubungi langsung ya Pak ya, Pak Ujang atau ke saya. Nanti saya bertemukan sama Pak Ujang langsung. Gitu. Saya diantar ke alamat rumah Pak Ujang langsung gitu. Kalau barang ini tambahan ya Pak ya. Kalau barang seperti barang emas kuno ini, kalau belum ada izin dari yang para ahli gaib atau yang dulunya menyimpan, walaupun dicek sekarang ini emas, tapi setelah mau transaksi belum ada izin, bisa berubah Pak. Harus disempurnakan dulu. Disempurnakannya pakai sempurnakan dulu, dipakai ayat-ayat Allah dan minta sama yang kuasa, dibantu sama sesepuh-sesepuh, minta disempurnakan. Dan
Kalau toh masih ada barang ini, minta datang sendiri. Oke, siap Pak Ujang. Iya. Itulah tadi ya teman-teman obrolan saya bersama Pak Ujang Barokah. Pak Ujang Barokah ini salah satu penemu harta karun peninggalan Bung Karno ya teman-teman. Ini ada salah satu benda pusaka dari orang Dayak yang memberikan langsung kepada Pak Ujang. Dan setelah Pak Ujang mendapatkan gelang emas, terus kalung emas, dan ini ada salah satu kalung yang usianya mungkin udah ratusan tahun 1897, ada berlian juga ya teman-teman. Terus ada 2 buah cincin. Nah, Pak Ujang ini setelah perjalanan panjangnya, beliau akhirnya mendapatkan harta Bung Karno setelah bekerja malam, membaca dzikir, membaca sholawat, dan membuahkan hasil ya teman-teman. Namun, ini harus ada izin terlebih dahulu dari pemilik goib harta karun ini. Jadi nggak semena-mena Pak Ujang bisa langsung menjualnya, harus ada izin dulu dari pemilik goibnya ya teman-teman. Mungkin nanti bagi para kolektor yang ingin beli, silahkan datang langsung aja ke rumahnya Pak Ujang atau bisa menghubungi saya langsung. Nanti saya antar ke rumahnya Pak Ujang secara langsung ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.